Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom, Beshem, Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia, Jakarta. Tekiyah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani shalah, artinya menceraikan. Dalam bahasa Ibrani dieja shin, lamet, het, dibaca shalah, artinya menceraikan. Shalah, menceraikan. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan, ye shalah, istrinya, kecuali karena sinah, noef, lalu kawin, fenose, dengan perempuan lain, ia berbuat sinah, noef. Matius 5 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan, yeshalah istrinya kecuali karena sinah, ia menjadikan istrinya bersinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, hagrusya, ia berbuat sinah. Ayat-ayat tentang perceraian ini menimbulkan banyak polemik di kalangan Kristen bangsa-bangsa. Bagaimana Tekiyah melihat isu sensitif ini? Benar sekali, perceraian merupakan isu sensitif di kalangan Kristen sejak dahulu. Seperti yang dinubuatkan oleh Mesias Yeshua, di akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Status rumah tangga cerai di Indonesia semakin meningkat. Dari 5,9% di tahun 2015 menjadi 6,4% di tahun 2020. Atau dalam jumlah nominal dari 3,9 juta menjadi 4,7 juta pasangan cerai. Sumber Susenas BPS. Ini jumlah yang banyak dan gabungan dari semua agama. Data Kantor Urusan Agama tahun 2007 mencatat 9% pernikahan berakhir dengan perceraian. Ini di atas rata-rata nasional. Kecenderungan cerai ini ada di banyak negara. Alasan perceraian, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan perselingkuhan. Hal perceraian, Ibrani keruti, Yunani apostasion, dalam Injil mengundang berbagai tafsir di kalangan Kristen bangsa-bangsa. Ada yang mengatakan dilarang, ada juga yang mengatakan diperbolehkan. Kedua kutub tafsir ini dapat dipastikan tidak memahami latar budaya dan pemahaman Torah di lingkungan Yudaisme abad pertama. Mari kita membaca alur konteksnya dalam Matius 19 ayat 3-6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yeshua, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dari pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jelas, kelompok Farisi yang datang ini sedang mengangkat tafsir mazhab Hillel yang mengajarkan perceraian dapat dilakukan dengan alasan apa saja. Artinya, perceraian dapat dilakukan hanya dengan alasan sepele seperti masakan istri gosong
atau masalah penutup kepala, head cover. Tafsir ini tidak disetujui oleh mazhab Farisi Syamai yang mengajarkan perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan yang serius. Juga dari jawaban Mesias tersirat bahwa laki-laki menikah dengan satu istri saja. Kedua mazhab Farisi, Hillel dan Syamai, membaca Torah yang sama. Ulangan 24 ayat 1 dan 2, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menikahinya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh, erfat dafar padanya, lalu ia menulis surat cerai, sefer keritut, dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu dan menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain. Mazhab Hillel mengartikan hal tidak senonoh, erfat dafar, itu sebagai alasan apa saja yang tidak diperkenan oleh sang suami. Misal, ada bau gosong pada masakan istri. Mazhab Syamai berbeda pandangan. Tidak senonoh di sini haruslah sesuatu yang serius, misalnya perzinahan. Karenanya perceraian yang disebabkan oleh alasan seadanya alias apa saja sesungguhnya tidak sah menurut Syamai. Dalam keadaan tidak sah dalam hal bercerai lalu kawin lagi, maka dipandang satu perzinahan. Namun jelas dalam ayat tersebut bahwa sesudah menerima surat cerai, sefer keritut, seorang wanita dapat menikah lagi dengan orang lain. Terhadap pertanyaan ini, Yesua menjawab dengan mengutip Torah dalam Kejadian 2 ayat 24. Laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu ia menyimpulkan dengan kata-katanya sendiri, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Dari jawaban ini kita melihat keberpihakan Yesua bukan pada perceraian, tetapi pada pemulihan hubungan suami dan istri. Posisinya lebih dekat dengan paham mazhab Syamai. Tetapi bagaimana dengan ajaran Yesua dalam Matius 19 ayat 9 dan Matius 5 ayat 32 yang mengatakan alasan perceraian karena persinahan? Ajaran Yesua searah dengan pemahaman mazhab Syamai. Perceraian dimungkinkan bila ada alasan serius seperti perzinahan. Bukankah dengan berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Yesua mengatakan bahwa perceraian mengakibatkan suami yang kawin lagi itu berbuat zina. Sehingga bila pihak suami yang terlibat zina, lalu cerai, kemudian kawin lagi, menurut Yesua, ia berzinah kedua kalinya. Benarkah ayat ini dipahami seperti ini? Di sini kita harus memahami pandangan Hillel versus Syamai dengan tepat. Yesua mengatakan bila orang bercerai kecuali karena zina, contohnya karena masakan gosong, lalu kawin dengan perempuan lain, maka ia berbuat zina. Perhatikan, ia memakai tafsir Syamai atau searah dengan Syamai. Perceraian hanya dapat diterima bila alasannya serius seperti perzinahan. Kalau alasan perceraian bukan karena perzinahan alias alasan sepele, maka perceraian itu tidak dapat diterima demi hukum. Akibatnya ketika ia menikah lagi dengan wanita lain, ia terhitung berzinah karena belum cerai dengan tuntas sudah kawin lagi. Namun perceraian itu sendiri bukanlah zina. Jadi, kalau alasan perceraian itu bukan karena persinahan, tetapi karena alasan sepele, maka perceraian tersebut tidak dapat diterima. Akibatnya, ketika suami ini menikah lagi dengan wanita lain, ia disebut berzinah. Hal ini harus dipahami oleh orang Kristen bangsa-bangsa. Ya, ini perlunya kita membaca Injil dengan perspektif budaya Ibrani dan Yudaisme abad pertama saat Yesua melayani di bumi. Sekarang dari sisi lain, kalau suami istri itu bercerai secara legal
dengan alasan yang serius, seperti imoralitas seksual, kekerasan fisik, ancaman hidup, lalu masing-masing menikah kembali, maka pernikahan itu bukanlah satu perzinahan. Secara legal, artinya masing-masing memegang surat cerai, keritut dafar, sesuai dengan Torah Mose yang tertulis dalam Ulangan 24 ayat 1 yang tadi sudah kita baca. Di awal program kita sudah membaca juga Matius 5 ayat 32 yang menyatakan bahwa perceraian bukan karena persinahan membuat perempuan yang diceraikan itu berbuat zina. Dan bila ia menikah, maka laki-laki itu juga berzina. Bagaimana penjelasannya? Prinsipnya tetap sama. Perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang serius seperti perzinahan mengakibatkan dua orang yang bercerai itu sebenarnya belum sah untuk bercerai dalam arti firman Tuhan. Sehingga bila ada yang menikah lagi, maka ia ada dalam keadaan zina. Bedanya, dalam Matius 19 ayat 9 yang dikatakan adalah sisi suami. Sedangkan dalam Matius 5 ayat 32 yang dikatakan Yeshua adalah sisi istri. Jadi jelas, perceraian dengan alasan yang seadanya tidak dapat diterima secara legal. Karenanya bersifat ilegal, sehingga dalam keadaan ilegal masing-masing menikah, maka pernikahan itu disebut zina. Pemahaman dari perspektif rohaninya, ini harus dilihat dari perspektif rohani yang diajarkan Mesias. Masing-masing disebut zina karena masih belum memenuhi syarat perceraian, namun mereka sudah menikah lagi. Ya benar, di sini kita melihat bahwa Mesias Yeshua berpegang kepada Torah yang menjelaskan bahwa Adam beristri hanya satu, yaitu Hawa. Jadi seorang pria beristri satu dan istri juga bersuami satu orang. Kita lihat Torah membangun nilai-nilai yang dipegang oleh Mesias Yeshua dan dicatat dalam Injil dengan cermat. Tetapi bukankah beberapa patriark leluhur iman yang juga mempunyai istri lebih dari satu? Ya benar, tetapi situasinya berbeda. Abraham mempunyai istri lebih dari satu karena saran istrinya sendiri yang mandul. Yakov ditipu oleh mertuanya karena adat setempat. Dalam hal ini, Yitzhak dan Rivkah yang menjadi norma. Yitzhak adalah gambaran Mesias Yeshua. Dan Mesias secara kiasan mempunyai satu mempelai saja, yaitu jemaat yang terdiri dari Yahudi dan bangsa-bangsa. Ini perlunya kita jemaat bangsa-bangsa ditempelkan kepada zaitun sejati Israel, seperti yang diajarkan oleh Rabbi Shaul dalam Roma 11 ayat 17. Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan menjadi satu manusia baru dalam Yeshua, Efesus 2 ayat 15, dan dalam satu manusia baru itulah dikiaskan sebagai satu mempelai bagi Mesias. Luar biasa. Dapat dikaitkan sampai sejauh itu ya. Ada beberapa argumen lain tentang perceraian. Maleakhi pasal 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Elohim Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bagaimana pemahaman ayat ini? Kalau dibaca teksnya saja, kita akan mendapat kesan bahwa Tuhan membenci perceraian, titik. Tetapi Torah dan Alkitab kita adalah kitab yang ditulis dengan alur pikir yang disebut konteks. Menurut konteks sejarahnya, saat Maleakhi menulis kitabnya, Israel sudah kembali ke tanah perjanjian. Melalui Nabi Maleakhi, Adonai menegur orang suku Yehuda yang mengambil istri-istri dari kalangan non-Yehuda dengan meninggalkan istri-istri masa muda mereka yang adalah para wanita Yahudi. Para pria suku Yehuda ini melakukan dua penyimpangan. Pertama, mereka meninggalkan istri Yahudi pada masa muda mereka dan mengambil istri non-Yahudi yang tidak mengenal Elohim Israel, sehingga mereka tidak dapat membesarkan anak-anak mereka dalam teladan iman Israel. Kedua, istri-istri Yahudi mereka ditinggalkan tanpa diberi kompensasi dan surat cerai atau get, sehingga mereka tidak dapat menikah lagi.
Ini jelas melawan ketetapan Tuhan dalam hal perceraian yang diatur di dalam Torah. Jadi kita melihat di sini Tuhan membenci perceraian yang tidak sesuai ketetapannya dalam Torah yang ditulis Mose dalam Ulangan 24 ayat 1. Sebab sejak zaman Mose, setiap perceraian harus dilakukan secara benar dengan memberi surat cerai agar wanita yang diceraikan itu dapat menikah kembali. Hak untuk menikah kembali itu berkaitan dengan kesejahteraan, karena dalam sistem masyarakat zaman itu, posisi janda secara ekonomi menjadi sulit. Jadi, perceraian dalam masyarakat Yahudi sebagai masyarakat pertama yang menghidupi Torah dan tanah sesungguhnya dikenali dan bukan dilarang seperti ajaran sementara gereja Kristen. Tetapi sekalipun dapat diterima, tentunya ada patokan untuk memahaminya. Ya, mempelajari penerapan nilai-nilai Torah dalam masyarakat Yahudi, kita dapat menyimpulkan bahwa perceraian itu bukan dilarang dan bukan juga diperbolehkan. Yang tepat adalah dimungkinkan tetapi tidak dimudahkan. Maksudnya bagaimana? Ya, bukan dilarang. Artinya dapat dilakukan sesuai ketetapan Torah. Tetapi ini pun disebabkan karena kelemahan dalam diri manusia, bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Yesus mengatakan, Mose mengizinkan perceraian karena ketegaran hatimu. Matius 19 ayat 8. Perceraian tidak pernah diperintahkan dalam Torah, tetapi juga tidak dilarang. Mengapa tidak dilarang? Karena sesungguhnya pernikahan itu untuk mengangkat kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Nah, kalau suatu pernikahan itu sampai menghancurkan atau merendahkan martabat salah satu pihak, bukankah tujuannya tidak tercapai? Padahal setiap pribadi berhak untuk masa depan yang lebih baik. Untuk tidak membuat salah satu pihak menderita, perceraian tidak dilarang. Seringkali kalau dilarang, di lapangan telah terjadi perselingkuhan yang dikategorikan zina. Perceraian dan pernikahan kedua akhirnya menjadi jalan keluar. Ini akibat kelemahan manusia sendiri, bukan rancangan sempurna Tuhan. Atau pada posisi yang lain, cerai dibolehkan. Posisi ini seakan-akan mendorong orang untuk cerai. Karena boleh cerai kok. Cerai sekalipun tidak dilarang, namun bukan diperbolehkan untuk melayani kesenangan ragawi atau duniawi agar mendapatkan pasangan yang dipikir lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, atau lebih seksi. Nah, sekarang kita lihat posisi yang di tengah, posisi yang pas. Perceraian dimungkinkan namun tidak dimudahkan. Ini posisi yang dapat diambil dalam keadaan memaksa. Cerai dimungkinkan pada kasus-kasus kekerasan fisik atau KDRT, ancaman hidup, merendahkan martabat manusia. Namun tidak dimudahkan, harus melibatkan proses pendamaian yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak. Alasannya harus jelas dan serius melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan seimbang, khususnya dilihat dari segi kepentingan anak-anak. Perceraian dimungkinkan namun tidak dimudahkan karena kita harus selalu mengingat ajaran Mesias Yeshua. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 6. Rabbi Shaul menasihati, "Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Mesias telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Efesus 5 ayat 25. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada junjungan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Mesias adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Efesus 5 ayat 22. Tantangan dalam pernikahan akan terus ada. Namun ingatlah akan kasih mula-mula dan tetap berjalan dalam kasih mula-mula bersama dengan Yeshua. Kasih itu menutupi segala kekurangan. Amin. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat.
Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekia dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814, 0811910814. Info dari Formak, Forum Musyawarah Antar Gereja DKI Jakarta. Hadirilah musyawarah daerah pertama Formak DKI Jakarta secara virtual pada hari Rabu 20 Oktober 2021 jam 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Musda dengan tema Bertumbuh dalam Kesatuan Tubuh Kristus, Efesus pasal 4 ayat 15, akan dibuka oleh Kepala Biro Dikmental Pemda DKI Jakarta dan sambutan Ibu Lisa Mulyati MSI, Pembimas Kristen Kanwil Agama DKI Jakarta. Untuk pendaftaran hubungi Bapak Pendeta Sugiono di 0858 1335 5440. Bapak Pendeta Sugiono di 0858 1335 5440 atau di website www.formakdki.or.id. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Love Each Other, Saling Mengasihi oleh Graham Kendrick. Di sebuah ruang yang tenang, Yesua mengambil pasu air, lalu bertelut membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian ia berkata, "Ini yang aku ingin engkau ikuti. Inilah yang aku ingin dunia melihat. Saling mengasihi satu sama lain." Amin. Tidak ada gading yang tak retak, tak ada pernikahan yang sempurna. Adalah kasih Mesias Yeshua yang menutupi segala kelemahan, baik suami maupun istri dan masing-masing kita. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. All the room was hushed and still, and when the bowl was filled, he stooped to wash their feet, and when it was complete, he said, "This is what I'm asking you to do. This is why I'm kneeling here beside you. This is what I want my church to be. This is what I want the world to see. Who it is you follow. Love each other. Each other in the way that I have loved you. Walk together, and whatever comes, love each other in the way that I have loved you. Let the room be hushed and still. Let us go to where he kneels and join him as he serves and learn his ways of love. He said, "This is what I'm asking you to do. This is why I'm kneeling here beside you.
other, one another, love each other in the way that I have loved you. Walk together, and whatever comes, love each other in the way that I have loved you. I've loved you.